Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tugas kelompok keamanan dan penjaminan informasi. Perkenalkan, nama saya Fatur Rahman Listiansyah, NIM saya 17230767. Di sini saya ada pendahuluan ya. Pendahuluannya adalah pertumbuhan e-commerce dan internet m-banking di Indonesia sangat pesat dan melibatkan jutaan transaksi setiap harinya. Namun, perkembangan ini juga meningkatkan risiko keamanan informasi karena kedua sistem ini menyimpan data pribadi dan finansial dan kredensial login. Ancaman umum yang sering muncul antara lain phishing, hacking, malware, ransomware, dan pencurian identitas. Tujuan penelitian. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis dua insiden keamanan besar di Indonesia, kebocoran data Tokopedia di tahun 2020 dan serangan ransomware BSI 2023. Mengidentifikasi kerentanan sistem dan dampaknya terhadap aspek triad, kerahasiaan, integritas, dan ketersediaan. Memberikan rekomendasi untuk peningkatan keamanan di masa mendatang. Landasan teori singkat. Keamanan informasi memiliki 3 pilar utama, yaitu kerahasiaan, melindungi informasi agar hanya diakses pihak berwenang. Integritas, menjaga agar informasi tetap akurat dan tidak diubah tanpa izin. Ketersediaan, memastikan layanan tetap bisa diakses saat dibutuhkan. Dalam konteks digital, ancaman cyber semakin berkembang terutama pada sektor finansial dan e-commerce yang menyimpan data bernilai tinggi. Metodologi penelitian. Penelitian menggunakan pendekatan studi kasus kualitatif. Data diperoleh dari media kredibel, laporan keamanan lembaga resmi seperti BSSN dan OJK, serta jurnal akademik. Dua kasus utama dianalisis dari sistem kronologi, kerentanan, dampak, dan perbandingan. Studi kasus Tokopedia 2020. Pada Mei 2020 terjadi kebocoran lebih dari 91 juta akun pengguna Tokopedia. Datanya yang bocor berupa nama, email, hash, password, tanggal lahir, dan informasi profil lainnya. Selanjutnya akan diteruskan oleh teman saya yang bernama Jose. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Jose Judis Wicaksono dengan NIM 17230902 dengan kelas 17 5B 05. Baik, di sini saya akan melanjutkan pembahasan dari teman saya. Di sini saya akan menjelaskan tentang keterangan, dampak, dan ketersediaan. Yang pertama, kerentanan. Kerentanan diduga berasal dari celah pada sistem back-end yang memungkinkan pelaku mengakses database tersebut. Kemudian dampak, dari dampak sendiri menjadi 3 bagian, yaitu pelanggaran kerahasiaan data pengguna, kemudian yang kedua risiko identifikasi theft dan phishing lanjutan, kemudian yang ketiga menurunnya kepercayaan publik. Yang berikut ketersediaan. Ketersediaan tersebut memastikan layanan tetap bisa diakses saat dibutuhkan. Studi kasus Bank Syariah Indonesia atau BSI pada tahun 2023. Pada Mei
2023, layanan mobile banking, ATM, dan teller BSI tidak berfungsi selama beberapa hari. Kelompok Lockbit 3.0 mengklaim bertanggung jawab atas serangan ransomware dan menyebut mereka mencuri 15 juta data nasabah dan karyawan. Dampaknya gangguan besar pada kesediaan layanan, ancaman kebocoran, data sensitif, potensi kerugian finansial dan operasional. Kemudian respon BSI-nya, pemulihan layanan bertahap, koordinasi dengan BSSN atau OJK dan BI, serta evaluasi ulang terhadap sistem keamanan, protokol, dan pemulihan bencana. Kemudian perbandingan kedua kasus, kita lihat dari aspek jenis serangan, dampak utama, motif, dan dampak lanjutan. Kemudian Tokopedia, di sini kehancuran data, kerahasiaan, penjualan data, dan BSI tersebut. Ransom dan pencurian data, ketersediaan dan kerahasiaan, tebusan dan ancaman rilis data, kerugian finansial, dan gangguan sistem. Keduanya menunjukkan serangan, biasanya diawali dari akses yang kecil, lalu berkembang menjadi insiden besar karena kurangnya deteksi ancaman sejak dini. Berikut kesimpulan ancaman siber terhadap e-commerce dan perbankan di Indonesia semakin kompleks dan berbahaya. Berikut sistem keamanan saat ini masih belum cukup untuk mengikuti perkembangan teknik seragam. Kegagalan menjaga kerahasiaan mampu kesadaran dapat berdampak langsung pada kepercayaan masyarakat dan stabilitas layanan. Untuk yang berikutnya, rekomendasi untuk institusi terapkan 2FA atau MFA untuk login karyawan dan pengguna. Gunakan enkripsi dan hashing modern untuk melindungi data sensitif. Lakukan audit keamanan dan penetration testing secara rutin. Siapkan disaster recovery plan dan backup offline yang aman. Untuk pengguna atau user, selalu waspada terhadap pesan phishing. Gunakan password kuat dan berbeda untuk tiap akun. Untuk penelitian, perlu penelitian lanjutan secara efektif standar keamanan seperti ISO 2701 dalam mencegah serangan. Berikut sekian presentasi dari kami. Jika ada salah-salah kata, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.